urban legend lah atau apa gitu. Tapi di situ apa strategi Mas Saftari ketika mengemudikan mobil dari Bandung ke Jakarta, terutama di kilometer itu? Ya, itu kebalikan dari Jakarta ke Bandung yang banyak tanjakannya. Iya. Sementara kalau Bandung Jakarta lebih irit bensinnya karena turunan terus. Jadi banyak yang menggunakan teknik nyetir glide, jadi meluncur. Dan meluncur ini fatal, dalam arti gigi itu netral. yang fatal ya, gigi dibuat netral. Itu fatal? Itu fatal karena nggak ada pengereman. Jadi mobil begitu meluncur dilewat di kilometer itu makin cepat dia. Gitu. Dan itu sebetulnya untuk pengemudi enak gitu ya, wah ini atau dan lucu mungkin menurut mereka gitu kan, wah asik nih gitu kan. Iya. Pengennya menghemat bahan bakar, tapi itu bahaya karena itu tidak ada pengereman. Nah, yang ada juga orang yang nahan rem juga, itu juga membahayakan. Itu bahaya juga karena remnya lama-lama panas. Dan kalau rem sudah panas, sudah panas, daya cengkramnya kurang baik pada saat nanti dibutuhkan lebih gigit lagi dia. Nanti saya akan menagih beberapa foto yang ada di laptopnya Mas Saftari. Mas Saftari, ada beberapa gambar yang ingin diperlihatkan. Tadi kita sudah mendengar masih di jalan datar, tetapi terasa ada angin dari kanan dulu, kemudian dari kiri, dan kemudian tidak bisa dikendalikan lagi mobil. Ada gambar-gambar yang ingin diperlihatkan? Ya, kalau saya lebih menekankan kepada drivernya ya. Jadi kesiapan kita mengemudi itu penting. Ya, sambil bercerita gambar. Oke. Di sini saya memperlihatkan bahwa kita nggak hanya, selalu kan umumnya orang awas jaga jarak dengan depan gitu. Iya. Saya cenderung juga kita harus lihat siapa di belakang kita gitu. Jaga jarak gitu. Jadi kalau kita punya mobil dengan rem yang canggih seperti apapun, ketika kita bisa ngerem dengan jarak yang sangat dekat sehingga kita nggak ada tabrakan di depan, di belakang kita tronton. Nah, itu kan malah jadi akibatnya seperti ini kira-kira gambarnya. Oh, ini ada keterangan gambarnya gitu. Jadi, ya. Kita yang kita itu maksudnya mobil hitam ini. Kita katakanlah yang hitam ini, mobil ini. Mengerem mendadak, belakang rem mobil ini bagus, bisa ngerem dalam jarak dari 100 km per jam ke 0 dalam jarak 43 meter. Tapi truk yang di atas ini dia baru bisa berhenti dalam jarak 80 meter. Artinya kalau dia di belakang kita udah berhenti, kita masih harus didorong dia. Gitu. Itu yang paling mengerikan. Jadi kalau misalnya kita ngerem, kita juga harus sigap untuk lihat spion belakang ada apa. Aman nggak belakang? Belakang bisa ngerem nggak? Gitu. Berikutnya, Mas? Berikutnya. Nah, juga di jalan tol, banyak yang kaget ada mobil dari kiri dan lain-lain. Ini banyak di tol dalam kota ya, terus tol Cikampek Pak ya. Itu banyak kejadian begini, yang kita sayangkan sih sebetulnya penindakannya. Penindakannya masih dirasa kurang. Ini lebih seru lagi, ini Cikampek. Dia malah ngambil paling kanan lagi. Jadi tingkat kesabaran kita kayaknya udah mulai menipis gitu. Behavior menyetir udah acak-acakan gitu ya? Hilang udah. Baik. Nah ini lagi pejabat malah. Dia ngambil dari kiri. Dan sekarang lagi ngetren Mbak. Ngetren dalam arti? Dengan full rider gitu kan. Ngambil bahu jalan demi kepentingan tanda petik gitu. Nah, hal penting lain lagi adalah adanya blind spot. Ya. Kalau kita nyetir mobil, sebetulnya yang ada di pilar sini dan sini, kalau ada mobil sejajar begini, kita nggak lihat dia loh, Mbak. Jadi sering kita kaget tiba-tiba, ada mobil, tiba-tiba ada ada motor gitu. Jadi jangan gengsi untuk kita maju-majuin badan hanya untuk melihat ada mobil nggak ya sebelah, gitu, kalau misalnya ini. Nah ini kalau dilihatkan bahwa di sini mobil merah nggak kelihatan, Mbak. Di kaca spion dalam mobil belakang kelihatan, ini nggak kelihatan, merah juga nggak kelihatan. Di spion kiri kanan kelihatan yang hijau. Karena dia jauh di belakang. Tapi tahu-tahu yang merah di sebelah kiri gitu ya, kaget. Betul. Itu yang biasanya hal-hal yang membuat kecelakaan, potensi kecelakaan. Ini juga yang kasus motor ada di sisi sini, mobil ini nggak lihat. Baik. Itu karena dia hanya lihat ke belakang sana. Baik. Kira-kira seperti itu sih yang saya punya gambarnya. Sedikit saja, ketika kita keluar rumah, sedikit mungkin ini sebelum kita mengakhiri pembicaraan ini, ketika keluar rumah, Mas Saftari mengatakan bahwa di luar rumah jalanan adalah killing field. Killing field, bisa dibilang begitu karena kita yang sudah siap, katakanlah kita yang sudah dibekali cara mengemudi yang baik dan lain-lain, tapi di sekitar kita kita nggak tahu. Baik. Kita baru keluar rumah, toto ada yang meleng, nabrak. Bisa begitu kan, Pak? Dan gitu. Angka 90% kecelakaan lalu lintas karena human error. Betul, dan yang lebih menyedihkan di dunia, berapa persennya itu adalah anak kecil. Di bawah 5 tahun, dan itu bukan meninggal karena sakit atau apa, tapi karena kecelakaan. Itu yang paling mengerikan. Oke. Ini catatan terakhir mungkin, apakah betul, ini saya ingin tanya ke Mas Aditya, akan dianalisa
Dan kalau sudah dianalisa akan diapakan tol Purbalenyi?